Sudah sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian di tempat PKL-nya masing-masing selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sudah lama tidak bertatap muka. Ya, ini ada alternatif pembelajaran, yaitu kita pembelajaran menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan Zoom untuk kalian pelajari ketika kalian berada di tempat PKL. Nah, saya lanjut. Jadi kemarin kita sudah sampai di bab yang ke-8, yaitu tentang adab menggunakan media sosial dalam agama Islam. Nah, ada yang tahu apa itu adab menggunakan media sosial dalam agama Islam? Yaitu adalah tentang tata cara menggunakan media sosial dengan baik. Nah, kemudian media sosial sendiri itu menurut BK Lewis pada tahun 2010, yaitu tentang suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi produksi dan berbagai pesan. Nah, kemudian menurut Dave Carpen pada tahun 2011, suatu tempat atau kumpulan gambar, video, dan tulisan hingga hubungan interaksi jaringan baik antar individu atau kelompok. Nah, kemudian kalau menurut pengertian umum, media sosial itu merupakan suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya. Untuk apa? Untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Itu ya, perlu kalian pelajari itu, bisa kalian pelajari juga ada di eh, LKS kalian itu. Kemudian macam-macam media sosial. Yang pertama itu ada layanan blog, yang kedua ada layanan jejaring sosial, dan yang ketiga ada layanan berbagi sosial. Itu ya. Kemudian dampak ini, dampak dari media sosial itu ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, dampak negatifnya apa saja ketika kita berlebihan dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, bisa mengganggu kesehatan mental. Yang kedua, bisa membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Jadi hidupnya sehari-hari itu adalah apa? Menggunakan internet itu tadi. Ya wis main game dan lain sebagainya itu ya yang ada di eh, handphone kalian. Kemudian sering menyebarkan informasi palsu. Nah, ini penyebaran informasi palsu ini merupakan dampak negatif dari media sosial. Jadi marak apa? Penyebaran informasi palsu kepada masyarakat yang luas, cepat itu menyebarnya itu. Kalau kita melalui apa? Melalui internet. Kemudian yang kedua apa? Ada cyberbullying. Nah, ini. Kemudian yang terakhir ada pornografi. Nah, ini dampak negatif ketika menggunakan media sosial tidak bisa mengontrol. Akhirnya apa? Akan terjumus kepada hal-hal yang saya sebutkan itu tadi. Ya. Kemudian dampak positifnya itu yang pertama itu apa? Memudahkan berkomunikasi antara teman, antara murid dengan guru, kemudian antara saudara, atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam mencari informasi. Sampean ya, kalian kalau mau mencari informasi tinggal ketik aja di Google, pasti langsung apa? Muncul informasi sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sesuai dengan apa yang kalian dapat. Ya. Jadi cepat sekali, tidak bertele-tele. Ya, tinggal ketik, kemudian klik itu sudah keluar. Kemudian yang selanjutnya ada sarana untuk mengembangkan bisnis. Nah, dari media sosial itu kalian apabila nanti sudah mempunyai bisnis,
itu bisa mengembangkan bisnis kalian itu. Yaitu apa? Dengan mempromosikan bisnis kalian itu, usaha kalian di media sosial, dipromokan. Nah, itu bisa menyebarluaskan informasi dari orang yang awalnya tidak tahu terhadap bisnis kalian, maka akan apa? Akan tahu apa yang menjadi bisnis kalian itu. Kemudian yang selanjutnya ada sarana hiburan. Nah, ini sarana hiburan itu kalau kita capek-capek, kita habis bekerja, itu kalian bisa melihat ceramah pengajian atau hiburan yang lain, kartun, asalkan kalian itu bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak, itu sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang terakhir ada sarana pembelajaran. Nah, itu jadi dampak media sosial itu, segi positifnya itu adalah ya untuk peserta didik itu adalah merupakan sarana pembelajaran. Ya contohnya seperti sekarang ini kita pembelajaran dilakukan dengan cara Zoom meeting ya, melalui Zoom meeting itu bisa memudahkan kalian. Meskipun tidak berada di sekolah, kalian tetap bisa apa? Belajar, menerima ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Itu ya. Jadi ibarat menggunakan media sosial itu ibarat kalian itu menggunakan pisau. Pisau itu bisa kalau kalian menggunakannya dengan baik, itu bisa untuk hal-hal kebaikan. Tetapi kalau pisau itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, pisau itu bisa juga untuk apa? Untuk membunuh orang, ya, membunuh teman itu. Jadi dampak ibarat dari media sosial itu sama halnya dengan pisau. Jika kita tidak bisa menggunakan dengan baik, maka kita akan terjerumus ya. Itu. Kemudian selanjutnya adab menggunakan media sosial. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 ya, bahwasannya ayat 70 Quran surat ke-23 ini Al-Ahzab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab. Atau di dalam Quran surat yang lain ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Nah, adab menggunakan media sosial. Nah, ini adab menggunakan media sosial itu adalah rambu-rambu ya, atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ya. Tuh, saya ulang lagi. Adab menggunakan media sosial itu adalah rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, ya. Kemudian yang pertama, tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tuh, jadi kita tidak boleh apa? Menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan media sosial dengan sewajarnya, sak perlu nih, sak butuhe, ya. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya, memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan posisi positif, yaitu tadi contohnya untuk apa? Mempromosikan bisnis atau usaha kalian. Kemudian yang selanjutnya, menyebarkan pesan dan informasi yang benar juga bermanfaat bagi orang lain. Itu ya. Kemudian yang kelima, berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Nah, tuh, sampai nggak hati-hati dalam menyampaikan pesan,
kemudian terekam, wah itu kalau pesan yang sama yang sampaikan tidak bisa memprovokasi, itu akan menimbulkan masalah bagi diri kalian sendiri. Dan yang terakhir, tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain di media sosial. Itu. Nah, ini media sosial ini biasanya tempat curhat ya. Tempat curhatnya kalian ini biasanya ini. Nah, itu tidak perlu. Ketika kalian mempunyai masalah, itu ya sudah cukup kalian yang tahu. Nggak perlu kalian update status ya di media sosial, kemudian menyalahkan si A, menyalahkan si B, kemudian membuka keburukan si A atau si B itu ya. Itu tidak boleh. Ya. Jadi gunakan media sosial itu dengan sebaik mungkin, dengan mencari banyak manfaat yang sekiranya banyak menguntungkan kepada diri kalian masing-masing. Tuh. Kemudian akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial. Nah, yang pertama, penggunaan media sosial yang berlebihan itu apa? Tidak akan bijak, ngawur akhirnya. Kalau terlalu lama, berlebihan, akhirnya ganggu-ganggu, ya itu update status sehingga gak gena akhirnya apa? Bisa menimbulkan masalah-masalah. Kemudian yang kedua, terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis ya. Kemudian yang ketiga, tersebarnya informasi yang bersifat privasi. Nah, ini informasi yang sekiranya privasi tidak perlu kalian umbar, kalian update status di media sosial. Tapi apa? Hanya kalian sendiri yang tahu. Ya, nggak perlu orang lain itu kalian kasih tahu. Ya, dan nggak penting juga sebetulnya. Jadi kalian harus benar-benar bijak ya untuk menyembunyikan privasi kalian itu. Kemudian bisa mengganggu kegiatan belajar. Nah, ini kalau kalian terlalu berlebihan di dalam menggunakan media sosial, itu pasti akan mengganggu kegiatan belajar kalian. Pagi HP-an, ya. Kemudian wes main game terus. Nah, ini. Jadi kalian itu kurang bijak kalau seperti itu. Nah, jadi harus bisa membagi waktu mana ketika belajar, mana ketika menggunakan media sosial. Jadi harus ada waktunya. Enggak seharian penuh 24 jam kalian menggunakan untuk menggunakan media sosial. Jangan. Itu tidak benar. Ya. Kemudian yang selanjutnya bisa masuk ke ranah hukum jika kalian mengunggah sesuatu itu yang melanggar norma-norma yang berlaku. Ya, jadi kalian kalau melanggar norma seperti berbuat asusila atau pornografi itu adalah melanggar norma dan itu bisa kalian dijerat dengan undang-undang teknologi ya. Kemudian yang selanjutnya segala keburukan yang dilakukan itu menjadi jejak digital. Dan yang terakhir mengurangi makna silaturahmi. Akhirnya contohnya kemarin hari raya. Alah saiki masih yoga ngelencer sing penting iso ngucapno ning HP. Iso WA-an, iso telegraman, iso teleponan, iso video callan. Nah, ini bisa mengurangi makna silaturahmi. Ya enggak apa-apa meskipun kalian mengucapkan di media sosial terkait dengan ucapan permintaan maaf, tapi alangkah lebih baik kalian juga apa? Tidak mengurangi silaturahmi itu. Kalian datang ke rumah saudaranya untuk apa? Untuk bersilaturahmi. Ya, itu agar tidak putus jaringan silaturahmi itu antar teman, antar saudara, antar keluarga. Itu ya. Saya lanjutkan. Kemudian hikmah. Nah, ini hikmah dari kalian menerapkan adab menggunakan media sosial itu yang pertama mendapatkan pahala apabila kalian itu membuat konten-konten yang positif. Contohnya konten-konten seperti cara belajar mengaji atau cara belajar membaca atau cara belajar berhitung yang setidaknya itu bermanfaat
yang sekiranya itu bermanfaat bagi orang lain itu, apabila konten-konten kalian itu dipelajari dengan baik, maka apa? Itu bisa membuat ladang pahala bagi kalian. Tuh, kalau kontennya positif. Tetapi kalau kontennya negatif, itu pasti akan apa? Akan mendapatkan dosa jariah, akan terus mengalir itu. Kalau kalian bikin konten-konten yang tidak benar, itu ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan respect dari orang lain karena menyebar konten-konten yang positif. Jadi orang lain itu kalau konten-konten kalian memotivasi, konten kalian itu bijak, konten kalian itu tentang mengajarkan sesuatu hal yang sekiranya bermanfaat bagi orang lain, pasti orang lain itu akan apa? Akan respect kepada kalian. Kemudian yang ketiga, menambah relasi, menambah jaringan teman, menambah hubungan dari awalnya yang tidak kenal menjadi kenal. Itu menambah apa? Teman, ya. Kemudian yang keempat, terhindar dari informasi yang tidak benar. Jika kalian menggunakan media sosial dengan baik, itu pasti kalian apa? Pasti akan terhindar dari informasi-informasi yang tidak benar. Jadi tidak secara mentah-mentah menelan langsung berita yang ada di media sosial itu, tidak. Tapi dicari dulu kebenarannya, berita ini benar atau tidak. Nah, dari situ kalau kalian bisa menggunakan itu menyikapi semua informasi-informasi dengan bijak, pasti apa? Kalian tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar. Kemudian yang terakhir, terjalin pertemanan yang positif dan harmonis antara satu teman dengan teman yang lain. Tuh. Nah, penerapan adab menggunakan media sosial. Nah, adab-adab menggunakan media sosial ini yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain. Nah, kemudian juga berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial. Ya, jadikan media sosial itu sebagai platform positif ya untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten yang bermanfaat. Itu tadi. Nah, media sosial merupakan platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif atau negatif sesuai dengan penggunaannya. Terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat-syariat Islam yang sepatutnya sudah kalian perhatikan dan realisasikan di dalam kehidupan kalian. Nah, sangat penting, Rek, ketika menggunakan media sosial itu sesuai dengan adab-adab tersebut. Agar apa? Agar penggunaan media sosial ini dapat menjadi peluang dan peluang yang bagus tentunya bagi kalian dan terhindar dari bumerang-bumerang masalah. Ya, sampean nggak iso ngunggahno gawe media sosial dengan baik, titik-titik digawe nantang gelut koncone, digawe komen-komen yang tidak baik, akhirnya apa? Bisa menimbulkan permasalahan bagi sampean sendiri, bagi kalian sendiri. Itu ya. Itu jadi perlu kalian ingat-ingat bahwasannya di dalam menggunakan media sosial kalian harus bijak, harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kalian lakukan dan mana yang tidak harus kalian lakukan. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.